Salam, perkenalkan nama saya Roitinat Manggor SAG. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di UPTD SD Negeri 155-713 Manduama Selama II. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025 di STPK LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2510447. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran guna mengikuti uji kinerja di UPTD SD Negeri Manduama Selama II dengan tema pembelajaran karyanya Yesus dibaptis sebagai dasar karya untuk penyelamat umat manusia dari dosa. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bos. Salam sejahtera. Salam kasih. Kasihnya bagaimana? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, apakah kita sudah siap semuanya? Sudah makan semuanya? Waktu berangkat dari rumah, apakah sudah berdoa? Berarti sudah siap. Nah, siapa mau memimpin doa? Lagu ya, maju ke depan. Mari kita bernyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dalam setiap perjalanan kami. Hari ini kami ingin belajar, semoga Engkau Tuhan senantiasa membimbingkan dan setiap mata pelajaran yang kami bahas hari ini supaya kami bisa memahami apa yang diajarkan ibu guru kami kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Semua hadir kan? Ya Bu. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ayu, Ada Bu. Alfonsus, Ada Bu. Kasih, Ada Bu. Putri, Ada Bu. Tuti, Ada Bu. Taskia. Hadir Bu. Ya, semua sudah hadir. Jadi bagaimana perasaan kalian sewaktu perjalanan ke sini di sekolah? Senang Bu. Senang? Senang Bu. Betul? Betul Bu. Nggak ada apa rasa ragu atau hambatan di tengah jalan tadi kan? Enggak ada Bu. Ya. Sekarang sebelum kita membuka pelajaran kemarin, kita mempersiapkan dulu buku. Siapa
Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, maksudnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Berarti sebelum kita ke sini, pernahnya kita dibaptis. Ketika kapan? Waktu kecil kan? Nah, sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu bahwa kita mau lahir. Ya kan? Karena Tuhan dialah yang menciptakan manusia. Nah, jadi sebelum kita ke sini, pernahnya kita dibaptis, pernah Bu? Kapan? Suatu kita lahir. Baptis itu apa? Siapa yang tahu? Baptis itu adalah menerima sakramen pertama, menjadikan kita adalah anak Allah, ya kan? Jadi menjadikan kita anak Allah. Ini katanya Yesus. Yesus itu yang tahu kita itu adalah anak Allah. Berarti sama-sama kita kan? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kita dibaptis di mana? Di gereja. Di gereja kan? Tapi Yesus katanya di sungai. Berarti air yang besar kan? Coba bayangkan air Sungai Yordan itu besar atau kecil? Besar kan? Jadi kita nggak usah lagi bawa ke sungai besar kan? Hanya di sungai atau air satu cangkir aja ditumpahkan oleh siapa? Pastor. Iya, pastor. Barulah kita sudah dibaptis. Jadi ini tadi dikatakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Siapakah yang membaptisi? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Di mana? Di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Banyak orang melihat. Tapi bagaimana perasaan Yohanes Pembaptis ketika membaptis Yesus? Katanya, sebenarnya saya tidak pantas membaptis Yesus, katanya kan? Nah, Yesuslah di sini, bukan saya. Tapi Yesus nggak mau. Bisa kita bayangkan, kalau Yesus tidak dibaptis, berarti kita tidak lepas dari dosa, tidak bisa lepas dari dosa atau terhapus dari dosa. Tapi karena Yesus sayang kepada kita, Yesus mau dibaptis, berarti dia sama kita, setara sama kita. Mau merasakan bagaimana sakitnya kehidupan duniawi. Ya, itu tadi kita lihat. Padahal Yohanes tadi membaptis orangnya. Tapi Yesus datang, Yohanes bersedia membaptis dia. Coba ingat dulu, ketika Yesus itu dibaptis, sudah dicelupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Coba bayangkan, siapa tahu? Ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ada perubahan kan? Apa itu? Siapa yang tahu? Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ya, roh turun, roh kudus seperti merpati ya burung. Nah, bukan merpati yang di sini ya. Roh kudus turun. Kan? Langit terbuka. Turun merpatinya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah dia aku berkenan. Berarti melalui Yesuslah kita naik ke surga. Sudah diutus. Sudah ada perantaraan kita. Ya kan? Sudah ada perantaraan kita. Tidak lagi kita langsung. Karena sudah ada utusan dari Allah. Jadi di sini dapat kita simpulkan Yesus diutus ke dunia untuk menebus dosa kita. Berarti kalau sudah kita berdosa dihapus, kita buat lagi, enggak kan? Enggak kan? Itu bisa kita katakan kalau sudah Yesus menebus, berarti kita harus benar-benar bertobat.
bertobat. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat atau mendengar tentang pembaptisan? Tadi kalian sudah ditanya itu kan? Pernah kan? Iya. Seperti contohnya siapa? Adiknya kan? Dibaptis di gereja. Dibaptis di gereja itu apa yang terjadi? Apa yang perlu disiapkan oleh pastor? Yaitu tadi air. Apa lagi? Apa lagi? Kain putih dan minyak suci. Air itu apa? Membersihkan. Ya, membersihkan. Sedangkan kain putih apa? Ikatan kita kepada Allah. Lilin itu apa? Sebagai penerang untuk jalan kita ke depan. Sedangkan minyak suci adalah kekuatan. Berarti kita udah kuat bersaksi dengan Kristus. Ya, kita sudah bersiap kuat bersama Kristus. Tidak lagi ada rasa takut. Siap kita disalibkan. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi saat pembaptisan itu? Yaitu tadi kita sudah menjadi anak Allah. Apapun yang terjadi di kemudian hari, kita harus bersaksi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yesus itu ada. Mengapa orang dibaptis? Ini mengapa orang dibaptis? Contoh, ya, kita masuk mendaftar ke sekolah, harus mendaftar kan? Kalau ke sekolah masuk SD, si Alfonso sudah masuk SD. Apa ya persyaratannya? Kakak, KTP orang tua, akte lahir segala macam, baru tulis namanya. Biar apa? Biar tahu kepala sekolah bahwa namamu itu siapa? Alfonso. Iya, samalah kayak di Allah, sama di atas. Kalau kita tidak dibaptis, nanti dipanggil apa? Ucok. Banyak ucok kan? Butet, katanya banyak butet. Makanya dibuat namanya masing-masing. Supaya tahu Allah itu, kalau kita nanti masuk ke surga, tahu dia manggil Alfonsus. Itu artinya mengapa orang dibaptis. Jadi kalau kau nanti masuk ke surga nggak dibaptis, datang dia, siapa namamu ya? Besok lagi ditanya, siapa namamu ya? Dia bingung kan? Jadi kalau ini udah dibaptis berarti namamu Alfonsus, nggak ada lagi Alfonsus yang lain. Ada pun itu, maka apa? Kan beda. Ya, baru udah paham kan sampai di sini? Sudah. Harus tahu ya. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Nabi. Siapa? Nabi. Sebagai nabi katanya. Dia tinggal di mana? Padang gurun, dekat sungai Yordan. Dia menyerukan orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Dia dibaptis orang-orang di sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Sekarang pertanyaan ibu, siapakah Yohanes itu? Apa kaitannya sama Yesus? Apa? Kaitannya adalah Yesus itu adalah sepupu Yohanes. Dia adalah sepupunya. Walaupun saudaranya atau sepupunya, tapi Yohanes ini tidak berani menyentuh Yesus. Tidak pernah menyentuh Yesus. Kenapa? Dia tahu bukan dari pandangan orang, itu anak Allah, bukan. Dia sendiri tahu bahwa memang betul dia itu beda dari dia. Beda dari dia. Makanya dikatakan Yesus itu adalah anak Allah. Sewaktu dia dibaptis, semua orang tahu langit terbuka kan, turun Roh Kudus berubah merpati. Itu. Jadi mengapa Yesus dibaptis katanya? Apa yang terjadi saat Yesus dibaptis?
tadi, mengapa Yesus dibaptis? Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, Yesus merasa tidak layak membaptis, tetapi Yesus memintanya. Nah, dari sini sudah tahu kita bahwa si Yohanes itu nggak mau dia menyentuh Yesus, karena nggak tahu Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Di situ tadi kita bilang ya, Yesus dibaptis karena dia nggak berdosa, tapi dia mau sama kayak kita merasakan sakit. Dari mana kita tahu merasakan sakit? Ya, itu tadi ketika dia disalibkan, ya kan? Nah, jadi apa yang terjadi saat Yesus dibaptis? Itu tadi burung merpati ya kan, turun berupa cahaya Roh Kudus itu. Lihat kan, mereka dapat kita lihat gambar di sini bahwa dia melihat ke atas, berarti ada cahaya, ada perubahan, ya. Terus kesimpulannya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dan suara Bapa terdengar. Pembaptisan Yesus menunjukkan kasih Allah yang menjadi contoh bagi kita. Ini bisakah kita ikuti? Tadi Yesus dibaptis oleh Yohanes, berarti kita juga udah dibaptis, ya kan? Sudah lupa kan? Roh Kudus turun dan suara Bapa terdengar. Yaitu tadi minyak suci itu membuat ikatan kita kepada Allah. Bisa kita bersaksi, berani kita bersaksi. Pembaptisan Yesus menunjukkan kasih Allah dan menjadi contoh bagi kita. Itu tadi, kalau kita sudah dibaptis, berarti betul-betul kita sudah siap dan sudah menjadi anak Allah. Ya? Nah, terus coba dulu kita buat soal. Sebelum kita menjawab soal, coba dulu kita baca komik Alkitab Tuhan Yesus dibaptis. Ya, sama-sama kita mendengarkan ya. Ya, Bu. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dibaptis. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka
Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat hafalan. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, itulah kisah mengenai Yesus dibaptis. Sudah dapat kita jelas tadi, kita lihat ya. Isi dari Alkitab itu tadi bahwa itu Yesus dibaptis demi kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya selanjutnya, mari kita dulu kerjakan LKPD.
kita melihat ya gambar ketika Yesus dibaptis, apa terjadi? Langit kan, langit terbuka, Roh Kudus turun berupa seperti merpati. ya seperti merpati. Ingatkan gambarnya ya, kita mau tes dulu. Sama seperti puzzle, ya kan? Puzzle. Kan susunlah. Coba bayangkan tadi ketika Yesus dibaptis langit terbuka. Susun dulu, ya. Siapa yang bisa menyusun nanti? Ya, kelompoknya kau itu sama dia. Nah, balikan di sini. Bisa. Kau ini, nah. Kau itu kawan, jangan kawan ini. Ya. Jadi, siap. Udah siap? Siapa yang mau buat? Belum, Bu. Siapa udah siap? Nah, kamu yang buat itu ini. Siap, Bu. Siap, Bu. Udah siap? Nah, aduk dulu. Nah, ya. Jangan dijual. Nah, tengok. Lihat dulu. Nah, inilah gambarnya. Ya kan? Berubah gambar persis seperti ini. Dah? Nah, kumpulkan. Ya, bagus duduk. Biar kita tutup dengan doa. Dapat dari doa. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Hari ini